Oke, kita belajar lagi dalam pengantar kewirausahaan pariwisata. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar salah satu teknik menjalankan atau mengembangkan usaha yang baru kita mulai terutama, yaitu bisnis model kanvas. Bagaimana cara menyusun bisnis model kanvas, langkah-langkahnya, dan saya juga akan sajikan salah satu contoh bisnis model kanvas nanti. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan silahkan di-share, mungkin bisa lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang. Baik, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas. Jadi secara sederhana, bisnis model kanvas ini adalah satu teknik pemetaan yang menjelaskan model bisnis hanya kita tuangkan dalam satu lembar kanvas. Aslinya begitu ya, tapi tidak harus dalam kanvas sekarang. Ini karena hanya satu lembar, dia menjadi sangat singkat dan dia merupakan resume proses atau ringkasan proses bagaimana perusahaan kita bisa menciptakan dan mendapatkan keuntungan dari produk unggulan yang kita ciptakan secara berkelanjutan. Jadi ini bisa dibilang semacam gambaran singkat dari rencana bisnis besar kita. Bisnis model kanvas ini bisa sangat membantu untuk proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis yang sudah kita jalankan atau yang akan kita jalankan, sehingga analisis kebutuhan dan keuntungan nanti bisa dilakukan dengan cepat juga. Dan eh, yang perlu kita pahami di sini adalah bisnis model kanvas ini nanti akan bisa menjelaskan hubungan 9 elemen model bisnis. 9 elemen model bisnis yang nanti digambarkan secara visual, poin per poin, sehingga inovasi yang dibuat pada model bisnis ini akan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Ada 3 manfaat utama dari menyusun bisnis model kanvas ini. Yang pertama, dia lebih fokus, ya, dia membuat kita mudah membaca model bisnis yang akan kita jalankan atau yang akan kita kembangkan ketimbang membaca rencana bisnis yang sudah kita susun yang tebalnya mungkin berhalaman-halaman gitu ya. Ini hanya satu lembar kanvas. Yang kedua, fleksibel. Uh, Model ini mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberi pandangan secara menyeluruh terhadap model bisnis karena tadi tetap kita akan membahas 9 elemen yang akan berkaitan dengan bisnis kita. Kemudian kanvas ini juga memudahkan kita untuk memiliki transparansi, ya, sehingga kita bisa dengan mudah mengkomunikasikan visi dan model bisnis kita kepada tim kerja kita, teamwork kita, supaya lebih mudah dimengerti di dalam organisasi bisnis kita. Baik, akan saya sajikan elemen-elemen apa saja yang akan dibahas atau yang akan dimasukkan ke dalam bisnis model kanvas ini. Yang pertama tentunya kita tuliskan dulu nama perusahaan kita atau bisnis kita. 9 elemen yang mau kita fokuskan pembahasannya adalah yang pertama customer segment. Target customer kita siapa? Kemudian value proposition atau nilai lebih dari produk yang akan kita tampilkan. Selanjutnya channels. Channels ini adalah jalur promosi dan distribusi produk kita. Kemudian customer relationship, hubungan dengan pelanggan, seperti apa yang diharapkan atau yang bisa kita lakukan. Kemudian revenue atau profit, dari mana usaha kita ini bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian key activities, aktivitas utama yang bisa menghasilkan keuntungan tentunya, mendukung bisnis kita. Kemudian key resources, sumber daya apa saja yang harus ada di bisnis kita atau di perusahaan kita yang bisa mendukung tercapainya target revenue atau target keuntungan kita. Kemudian key partners, ini tentang partners, rekanan, siapa-siapa orang-orang atau pihak-pihak yang bisa mendukung bisnis kita. Dan yang terakhir, cost structure. Ini tentang elemen pembiayaan di perusahaan kita.
Baik, selanjutnya kita akan coba bahas poin per poin dari 9 elemen yang menjadi fokus kita dalam bisnis model Canvas. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment ini akan menjelaskan target segmen pelanggan yang mau kita layani, ya. Jadi dari rencana bisnis kita atau mau pengembangan bisnis kita, kita harus bisa menjelaskan target segmen pelanggan yang akan kita layani itu yang mana. Ada beberapa hal tentunya yang perlu kita pikirkan, yaitu siapa target konsumen kita yang akan kita kembangkan misalnya. Kemudian yang kita perlu tahu adalah seperti apa deskripsi pelanggan kita, apa masalah mereka dan apa yang perlu kita pecahkan dari masalah para pelanggan kita. Kemudian bagaimana karakteristik para pelanggan atau konsumen kita, ini perlu kita ketahui dan bisa juga kita detailkan sampai apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan. Tentunya ini satu konsep besar, tapi nanti dalam kanvas ini kita punya pengetahuan, dalam kanvas ini nanti hanya detail, hanya gambaran umumnya saja. Poin yang kedua adalah value proposition. Ini nilai lebih kita. Bagaimana kita bisa membantu kebutuhan consumer kita, customer kita. Ya, di bagian ini kita harus bisa menjelaskan keunggulan atau keunikan produk yang kita punya dibanding produk-produk lain yang ada di pasar. Ya, jadi nilai lebih produk kita yang akan kita angkat untuk bisa bersaing dengan produk yang sudah ada di pasar. Intinya seperti itu. Ya, jadi kita harus jelaskan apa saja yang bisa mendatangkan manfaat lebih ya, yang akan kita tawarkan kepada customer kita. Kalau itu berbentuk solusi, solusi apa yang kita tawarkan ke target konsumen kita, apa yang menarik tadi, nilai lebih apa dari yang kita tawarkan itu, dan tentunya kita harus tahu apa yang membuat konsumen kita mau memilih atau membeli produk kita dan menggunakan kelebihan dari produk kita tersebut. Yang ketiga, distribution channel. Channel atau jalur distribusi ini mencakup teknik promosi dan teknik distribusi produk. Ya, jadi kita harus tahu apa yang menarik untuk konsumen kita, menarik perhatian konsumen kita tentang produk sejenis. Kemudian bagaimana cara kita mempromosikan produk kita secara efektif sehingga konsumen bisa tahu produk kita dengan baik. Dan yang terakhir adalah jalur distribusi. Bagaimana agar produk kita bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik. Kita lanjutkan, elemen keempat adalah customer relationship. Yang dimaksud di sini adalah kita harus bisa menjelaskan cara-cara menjalin ikatan dengan pelanggan atau dengan konsumen kita. Apa yang harus kita lakukan agar konsumen kita itu tertarik tadi, kemudian menjadi pelanggan tetap gitu ya. Repeat order, mengulang pesanan, mengulang permintaan dan selanjutnya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen kita. Hubungan seperti apa yang diharapkan oleh customer Anda untuk dilakukan? Apakah secara teknis misalnya apakah pemberian diskon, bonus, atau ada hubungan yang lebih personal misalnya ucapan selamat ulang tahun dan sebagainya? Apa saja yang bisa mendukung agar hubungan kita dengan konsumen bisa lebih kuat, ya. Termasuk di dalamnya adalah pengawasan. Pengawasan terbaik bagaimana agar pelanggan kita tidak lari ke bisnis yang lain atau ke produk pesaing kita. Bagian kelima adalah revenue stream, revenue atau profit. Ini kita harus bisa menjelaskan, kita harus tahu cara-cara atau jalur apa saja yang bisa dimanfaatkan perusahaan kita untuk memperoleh pendapatan. Jadi kegiatan-kegiatan bisnis dari perusahaan kita itu apa saja yang menghasilkan keuntungan. Ya ini nanti kita perlu lihat, jangan sampai ada bahan baku kita, produk kita, atau kinerja dari SDM kita yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, hanya cost saja. Jadi usahakan kita tahu revenue stream kita.
Baik, selanjutnya adalah key activities. What you do to get and maintain profit. Key activities atau aktivitas kunci, ini kita harus bisa menjelaskan aktivitas utama, aktivitas kunci atau strategi kompetitif, strategi bersaing kita yang bisa kita lakukan untuk menampilkan produk unggulan atau value proposition tadi. Ya, menampilkan produk unggulan kita di pasar untuk bisa jadi pemenang di persaingan pasar ini aktivitasnya apa saja. Kita harus bisa membuat daftar poin-poin pentingnya, ya. Kita bisa jelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, ya. Kata kuncinya di situ produktivitas bisnis, baik itu dari proses produksi, proses pelayanan, dan lain-lain yang bisa mengangkat keunggulan produk kita. Ya. Jadi aktivitas apa yang penting dalam promosi, pelayanan customer, termasuk juga kalau memang ada eh, pasca penjualan gitu ya, purna jual, apa pelayanan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai dari produk yang kita tampilkan. Selanjutnya poin ketujuh adalah key resources. Resources, sumber daya. Jadi ini bicara tentang who you are and what you have. Apa yang kita punya dan siapa kita. Ya. Kita harus bisa menjelaskan pada bagian ini tentang sumber daya apa saja yang harus ada di perusahaan kita untuk bisa mewujudkan produk unggulan kita menang di pasaran. Ya, ini berarti segala sumber daya termasuk SDM, karyawan kita dan sebagainya, bahan baku yang akan mendukung produk kita. Jadi kita perlu membuat daftar apa saja sumber daya yang harus dimiliki agar produk kita mempunyai nilai lebih. Yang ke-8 adalah key partners. Key partners ini siapa yang bisa membantu kita, who helps you. Jadi di sini kita akan membahas rekanan usaha terpenting, ya. Pihak-pihak mana saja atau siapa saja yang bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang tadi kita susun. Ya, pihak-pihak atau orang-orang atau rekanan yang mana yang akan mendukung bisnis kita. Sederhananya seperti itu. Walaupun tidak langsung berkaitan dengan produksi misalnya, tapi kita perlu juga mengetahui partners atau rekanan-rekanan bahkan menjalin kerjasama atau hubungan baik dengan pihak-pihak luar untuk menciptakan siklus bisnis, ya, siklus bisnis kita. Jadi sekali lagi walaupun tidak langsung berhubungan dengan produksi dan distribusi, tapi kalau rekanan ini bisa menunjang proses bisnis, maka ini harus kita masukkan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah cost structure. Ini kita akan mempertimbangkan what cost you pay, biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk menjalankan bisnis ini. Elemen biaya ini harus kita perhitungkan dengan efisien, ya. Apa saja yang menjadikan bisnis kita menjadi lebih hemat tapi lebih efektif dalam artian mengurangi resiko kerugian. Dan pada tingkatan tertentu kita perlu memperhatikan laporan keuangan kita. Tapi dalam kanvas ini kita tidak terlalu detail, mungkin bisa pada poin-poin besar biaya tetap dan biaya variabel, misalnya kita harus pahami um, tentang faktor-faktor yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan. Dan kita harus tahu aspek apa yang paling membutuhkan biaya untuk kemudian kita antisipasi. Kita antisipasi bagaimana mengecilkan pengeluaran dari aspek biaya ini sehingga kita bisa mendapatkan revenue atau mendapatkan poin keuntungan yang lebih baik, yang lebih menjanjikan untuk bisnis kita. Oke, kalau kita sudah menyusun kanvas kita, bisnis model kanvas kita, apakah itu sudah bisa langsung kita terapkan? Sebaiknya tidak. Yang harus kita lakukan adalah menganalisa dan memvalidasi kanvas kita, model bisnis kita. Bagaimana caranya? Yang pertama yang kita harus tahu,
bisnis model kanvas itu hanya aslinya adalah hipotesa atau asumsi kita, asumsi subjektif dari yang menyusun atau si perancang bisnis. Nah, karena dia masih hipotesis, maka tentu saja dia masih perlu diuji. Apa kira-kira sudah benar modelnya, apakah perlu dikembangkan. Bagaimana cara mengujinya? Cara yang terbaik adalah kita langsung bertanya ke target konsumen kita. Kita perlu berinteraksi secara langsung ke lapangan dan merasakan langsung apa yang dirasakan oleh konsumen kita. Ini untuk memvalidasi asumsi kita. Kita pikir konsumen kita begini dan begitu, apakah benar? Ini perlu kita buktikan. Kemudian berdasarkan input yang kita dapat dari konsumen, ya tadi itu bisa kita lakukan melalui survei langsung, melalui interview atau melalui cara-cara lain yang kita bisa lakukan. Kemudian input informasi itu kita tambahkan menjadi ide baru. Kita tambahkan menjadi ide baru. Kalau perlu ada ide-ide yang memang ternyata tidak sesuai, ya kita buang saja. Dengan demikian bisnis model yang kita susun akan menjadi lebih valid, menjadi lebih clear. Baik, sekarang saya akan tampilkan satu contoh bisnis model kanvas dari salah satu usaha, yaitu penyewaan perlengkapan pesta. Kita mulai dari target konsumennya, customer segmennya adalah masyarakat umum, artinya masyarakat yang akan berpotensi menyewa perlengkapan pesta. Ini kita bisa masuk ke lebih spesifik, misalnya instansi pemerintahan, sekolah, kampus, lembaga masyarakat atau organisasi masyarakat yang bisa dijangkau. Kemudian apa value proposition yang kita tampilkan? Nilai lebihnya adalah kita adalah penyewaan perlengkapan pesta terbaik dan terlengkap di Lampung. Itu nilai lebih kita yang akan kita angkat. Dan kita bisa memanfaatkan channel promosi melalui misalnya sosial media, Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Dan ini bahkan kita wajibkan untuk semua karyawan kita. Ya, jadi bukan hanya perusahaan, tapi karyawan juga menjadi bagian penting untuk mempromosikan produk ini. Kita masih juga menggunakan cara atau teknik konvensional, tapi setelah kita perhatikan ini cukup efektif, yaitu brosur dan kartu nama. Jadi bahkan kartu nama pun kita berikan untuk semua karyawan-karyawan kita di lapangan. Untuk transportasi, kita hanya punya satu pilihan, yaitu direct transport. Kita antar langsung dengan kendaraan yang kita punya. Untuk customer relationship, kita menjalin dan menjaga hubungan dengan customer dengan cara yang pertama, memberikan bonus-bonus fasilitas. Misalnya untuk pernikahan, kalau pesta pernikahan kita akan kasih souvenir. Kemudian ada diskon khusus untuk pelanggan dan garansi. Garansi ini misalnya tenda yang sudah kita pasang, tiba-tiba force majeure, ada gangguan cuaca, hujan, kita akan pasang ulang gratis. Misalnya seperti itu. Revenue kita akan ambil dari beberapa jalur, yaitu sama semua sebetulnya, tarup, penyewaan tarup kursi, plus pelaminan atau perlengkapan pesta atau catering. Kemudian aktivitas utama kita yang kita unggulkan adalah respon cepat dan ramah. Jadi kita tidak berlama-lama dan kita ramah. Kemudian pasang bongkar juga tepat waktu, nggak berlarut-larut. Kita juga menjanjikan produk kita kuat dan rapih dan fasilitas kita lengkap. Kemudian key resources kita tentunya adalah kita harus punya fasilitas yang lengkap sehingga pelanggan kita nggak perlu kemana-mana. Dan yang terpenting adalah SDM lapangan yang terampil, yang bisa memasang tenda, tarup, dekorasi dengan baik. Itu menjadi key resources utama dalam bisnis ini. Kemudian key partners kita banyak sekali yang bisa kita masukkan di list, misalnya mulai dari photographers, wedding organizers, WO, kemudian salon atau pusat-pusat kecantikan, ya, catering. Ini mereka-mereka yang punya akses dihubungi oleh orang-orang yang akan menikah atau orang-orang yang akan pesta gitu ya. Nah, kita juga bisa berhubungan dengan mereka, artinya kita akan dapat informasi valid dari calon-calon konsumen.
Kemudian kita juga bisa dapat informasi tentang konsumen dari instansi pemerintah. Kita menjalin hubungan dengan instansi pemerintah. Jadi pada saat mereka membutuhkan perlengkapan pesta, walaupun di kantornya, itu mereka bisa menghubungi kita. Termasuk juga organisasi masyarakat, bahkan perusahaan penyewaan taruh sejenis. Ini bisa menjadi key partners kita. Pada kondisi tertentu, misalnya kita kehabisan fasilitas untuk disewakan, maka ini kita bisa kerjasama, kita semacam ngesup gitu ya, kita menyalurkan atau atas nama kita tapi pakai produk mereka seperti itu. Dan untuk elemen cost biaya di sini ada fixed cost dan variable cost, gaji karyawan, biaya promosi, perawatan aset dan kendaraan, penyusutan. Untuk variabelnya ada transport, souvenir, konsumsi karyawan on the spot. Jangan lupa pada saat mereka bekerja, karena karyawan adalah SDM utama kita, maka harus kita layani dengan baik juga. Ya, salah satunya ya jangan sampai pada saat mereka bekerja di lapangan mereka terlantar. Oke, ini salah satu contoh dari bisnis model Canvas. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for learning with me. Mudah-mudahan kita bisa belajar pada kesempatan yang lain. Terima kasih dan goodbye.